1398. 300 kapal perang Majapahit mengelilingi kerajaan Singapura. Mereka datang untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Singapura adalah benteng terakhir dari saingan lama mereka, Sriwijaya. Di tempat ini, para elit Sriwijaya berlari ketika orang-orang Jawa mengambil pelabuhan Sumatera 1 abad sebelumnya. Provinsi yang sangat luas ini, kota Singa ini telah selamat dari pengepungan oleh Hayam Wuruk beberapa dekade sebelumnya. Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi lagi. Majapahit akan menghancurkannya. Dengan berbuat demikian, mereka akan membantu menciptakan sebuah senapan terbesar mereka, yaitu Kesultanan Malaka. Ketika Majapahit menghancurkan Singapura pada 1389, mereka tampaknya berada di puncak kekuasaan mereka. Perlu diingat, dari tahun tersebut, Hayam Wuruk telah 9 tahun meninggal dan beberapa pangeran sedang memperebutkan tahtanya. Tapi, Angkatan Laut Majapahit masih mengendalikan perdagangan rempah-rempah, menantang armada Thailand, dan kadang-kadang ekspedisi perdagangan Cina. Sedikit yang mereka ketahui bahwa Nusantara sedang memasuki periode transisi dan penataan kembali. Tetapi itu bukan suatu kejadian besar yang akan membawa suatu perubahan. Suatu hal kecil telah terjadi tahap demi tahapan. Kerajaan di Sumatera yang semakin berubah telah menciptakan agama baru. Tidak jelas kapan Islam datang ke Indonesia, tetapi kelihatannya mirip dengan difusi Hindu Buddha sebelumnya dengan melalui jalur maritim. Bahkan dalam hal ini, memiliki keuntungan sebagai agama yang dimulai oleh pedagang Islam secara alami portable. Sementara itu, Buddhisme dan Hinduisme mengandalkan unsur-unsur tetap secara geografis seperti candi, patung-patung dewa, dan biara-biara. Menyebarkan Islam ke tempat baru hanya membutuhkan pengangkutan buku dan budaya. Pedagang Muslim telah melewati Indonesia sejak abad ke-8. Tetapi itu sebenarnya adalah abad ke-13 sebelum agama itu memperoleh pengikut lokal. Pedagang Melayu Sumatera tampaknya telah memeluk agama tersebut terlebih dahulu. Mereka mengkhususkan diri dalam perdagangan rempah-rempah antara Selat Malaka dan Teluk Benggala, menempatkan mereka dalam kontak dengan Islam yang disesuaikan, yang lebih kompatibel dengan perdagangan dunia mereka daripada versi yang dipraktikkan di Timur Tengah. Sementara itu, gelombang lain datang melalui Tiongkok, di mana umat Islam menikmati periode yang bebas di bawah dinasti Mongol Yuan. Konversi awal cenderung pragmatis karena agama sering memperlancar roda perdagangan. Dengan agama baru ini telah membawa hal-hal yang menarik untuk ditawarkan seperti bahasa dan tulisan Arab yang jauh lebih nyaman daripada daun palem kering. Itu adalah alat kekuasaan linguistik yang sama seperti pemanis hubungan diplomatik dan perdagangan yang lebih besar dengan kerajaan Muslim di India yang meyakinkan penguasa lokal untuk mulai mengadopsi ajaran Nabi. Ternyata, penggabungan linguistik ini begitu komprehensif, sehingga 15% dari kata-kata dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab. Pada tahun 1346, sebuah kota perdagangan Muslim pertama di Indonesia, ada seorang yang begitu terkenal dia lahir di ujung utara Sumatera. Dan nama orang tersebut adalah Ibnu Battuta. Bagaimanapun, Ibnu Battuta menggambarkan sebuah kota di masa transisi dengan masjid dan sholat Jumat. Tapi, di mana Islam sebagian besar adalah agama pedagang dan elit di kota paling timur yang diperintah oleh Muslim. Namun, dalam beberapa dekade, bukan hanya kota-kota pelabuhan Islam yang bermunculan di Sumatera. Akan tetapi, kota Muslim terbesar didirikan oleh Majapahit. Itu pun karena ketidaksengajaan yang membawa kita kembali ke tempat awal dari cerita di seri ini, yaitu Singapura. Meskipun hanya bayangan kekuatan asli Sriwijaya, Singapura yang terpencil itu sangat kaya dan membuat pewaris Sriwijaya tetap di dalam permainan politik, namun musuh mengelilinginya. Kerajaan Thailand yang agresif, Ayutthaya, menjulang di utara, dan Majapahit yang ekspansionis di selatan. Belum lagi serangan sebelumnya telah melemahkan kota Singa. Jadi, ketika Majapahit menembus dinding Raja Singapura, seorang pria bernama Parameswara melarikan diri ke selatan. Di lain waktu, Parameswara memulai kembali, dan kali ini dia akan melakukannya dengan benar. Dia memilih lokasi yang strategis, tepat di Selat Melaka, di mana dia bisa mengendalikan lalu lintas yang berjalan ke India dan ke Majapahit.
Dia menggunakan taktik lama dari nenek moyang Sriwijayanya, menyelaraskan diri dengan para perompak dan pengembara laut untuk menciptakan angkatan laut yang akan mengarahkan kapal ke wilayahnya, di mana dia bisa menagih biaya perlindungan. Dia juga memeluk Islam untuk memperlancar hubungan dengan India dan mengambil nama Muslim. Dan dia menamai kota atau negara baru ini dengan Kesultanan Malaka. Tetapi bukan dari nama Selat. Oh bukan, melainkan sebaliknya. Kita menyebutnya Selat Malaka karena ada kota ini. Malaka akan menjadi kiblat baru bagi sebuah kerajaan Muslim di Asia Tenggara dan menjadi negara kuat yang berpengaruh bagi pelabuhan maritim di sekitarnya. Tetapi untuk mencapai posisi itu, para Meswara membutuhkan satu langkah terakhir untuk mengamankan Malaka. Sekutu kuat untuk menjaga kerajaannya dari kekuatan yang lebih besar, dan oleh karena itu dia berpaling ke Cina. Jangan lupa buat nontonin serial cerita Majapahit terakhir, yang dimana kita akan melihat bagaimana akhir dari perjalanan kekuasaan Majapahit.